karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dipandu oleh Bu Popon Patroningsi MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena hari ini sudah bisa menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama di sini bersama Ibu Popon Patroningsi. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai acaranya, di sini saya akan membacakan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja, yang ketiga materi inti oleh Bu Popon Patroningsi MPD, dan yang selanjutnya nutup. Nah, untuk menghabiskan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Baiklah, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja. Kepada Bapak dan SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari SD Negeri Bojongkoneng yang sudah mempersiapkan diri hadir di sini mengorbankan waktu dan tenaganya. Itu bukti dukungan dari ibu atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan kebetulan kemarin sudah dilayangkan surat ke pihak sekolah. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kepada Bapak Ibu staf TU SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja yang saya hormati, ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hari ini kita melakukan kolaborasi. Kita ada di sekolah yang disebutnya bahasa Inggrisnya apa? One house ya, satu atap ya, keren. Ini kesan pertama buat kita ada di tempat yang sama dalam acara yang sama. Mudah-mudahan ke depan apapun bentuk kegiatan yang kira-kira harus ada sinergi antara SD dan SMP, yuk angkat kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita tetap solid bersama. Tujuan Bapak Ibu diundang di sini adalah dalam rangka memberikan dukungan kepada Ibu Popon yang kebetulan hari ini melakukan diseminasi dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan Ibu Popon bisa melaksanakan kegiatan ini sampai akhir dan nanti keluar sertifikat bukan lagi CG ya. Dan untuk berikutnya langkah kita ke depan atau teman-teman yang belum, mari kita bersama jangan sampai ada keinginan di zona nyaman hari ini. Tetap kita bergerak ke arah yang lebih baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya waktu Bapak Ibu terganggu untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermakna ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sukses selalu untuk acaranya. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja kalau telah memberikan sambutannya. Baiklah, selanjutnya yaitu pada acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Popon Patroningsi MPD. Kepada Ibu Popon dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Atap Tunjung Teja. Yang saya banggakan dan saya hormati para Dewan Guru beserta staf TU SMPN Negeri 41 Atap Tunjung Teja dan beserta Dewan Guru dari SDN Negeri Bojongkondang yang sudah berkenan hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih luar biasa Ibu sudah menyempatkan waktu untuk membersamai saya dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif ya. Bersama saya Popon Patroningsi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN Negeri 41 Atap Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Untuk itu, tapi semangatnya gimana Bapak Ibu? Masih semangat ya di jam siang? Semangat luar biasa. Sebelum saya masuk ke apa budaya positif, rasanya memang budaya positif ini kayak bahasa atau kalimat yang sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu tentunya ya. Coba nih, kira-kira apa sih budaya positif yang Ibu Bapak tahu gitu? Silahkan ada yang ini. Oh iya silahkan Pak Adi, silahkan. Menurut Bapak apa itu budaya positif? Menurut saya budaya positif itu salah satunya disiplin, terus masuk tepat waktu ke kelas, dan bisa juga mengikuti upacara bendera merah putih. Oke, terima kasih Pak Adi, betul sekali. Atau ada yang menambahkan Ibu yang lain terkait budaya positif? Betul ya Bapak Ibu, budaya positif itu apa yang tadi disebutkan oleh Pak Adi dan memang sudah dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Hanya saja mungkin kalimatnya terkadang memang belum ada tema pada saat itu ya. Tetapi memang tadi siswa datang tepat waktu, Bapak Ibu guru datang tepat waktu ke sekolah, kemudian juga tadi ikut upacara bendera pada hari Senin merupakan bagian dari budaya positif. Tapi ini sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif, rasanya karena di jam siang ini ya, yuk saya minta Bapak Ibu untuk sedikit relax ya bersama saya. Saya ada senam otak ya, yang memang kita butuh sinergi antara otak dan otak kanan. Tidak keberatan kalau saya minta Bapak Ibu untuk berdiri sebentar? Iya, mengikuti ini adalah mahasiswa dari UI yang memang beliau sudah biasa digunakan untuk terapi ini okupasi ya, terapi senam otak kiri otak kanan ya. Kita ikuti aja, gampang sekali Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai, bisa dimulai ya. Oke.
melepaskan otak kiri dan otak kanan. Mudah-mudahan kita masih tetap sehat ya, karena memang fungsi otak luar biasa untuk gerak tubuh kita ya. Baik, selanjutnya, nah ini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian ada yang terakhir segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita akan dari ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu pernah dengarkah yang pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Kira-kira sejauh ini Bapak Ibu guru menggunakan yang mana? Sudahkah menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada muridkah? Atau seperti apa sih pembelajaran yang berpusat kepada murid? Silakan atau Bapak Ibu berbagi pengalaman yang memang apakah masih belajar dengan berpusat kepada guru atau belajar berpusat kepada murid? Oh, Pak Asep, silahkan Pak Asep. Untuk sementara ini pembelajaran itu lebih kepada berpusat kepada murid. Berarti luar biasa ya Pak Asep, karena memang kita pada paradigma baru ini harus memang pelan-pelan dan memang bukan pelan-pelan lagi, memang sudah seharusnya pembelajaran itu kita berpusat kepada murid. Kalau dulu tidak ada jeleknya juga ketika pembelajaran berpusat kepada guru. Namun pada saat ini, pada era baru ini, di paradigma yang baru, pembelajaran itu tidak hanya sekedar berceramah. Ceramah bukan teknik yang buruk, tetapi boleh digunakan. Hanya saja kita lebih kepada memberdayakan siswa sehingga siswa bisa tergali potensinya, karena memang mengajar itu harus sesuai dengan kodrat alamnya siswa dan kodrat zamannya siswa. Nah, seperti di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah melihat karena memang setiap anak itu unik dan berbeda-beda, ya. Tidak semua anak itu sama. Karena memang si A dan si B itu sama, berbeda ya. Si kembar pun punya sifat yang berbeda. Apalagi beda ibu, beda bapak, beda lingkungan. Tentu saja ketika ada dikumpulkan di satu ruang kelas, mereka akan punya perbedaan yang luar biasa, maka disebut unik. Untuk itu kita selaku dewan guru harus bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi atau memfasilitasi anak-anak dengan keunikan-keunikannya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang memang sedang trending topik di semester 1 ya Bu ya. Di sini ada profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi. Ada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini juga kan berakhlak kepada Tuhannya, berakhlak kepada siapa lagi Bu? Manusia dan kepada hewan ya, dan tumbuhan dan alam sekitar begitu ya. Kemudian ada berkebinekaan global. Di sini kita mengharapkan anak peserta didik kita bisa menerima perbedaan-perbedaan temannya, karena kan di sini juga kalau di kita belum begitu kompleks ya Bu. Kalau di kota-kota besar sudah kompleks, ada dari berbagai suku ya. Tetapi di kita juga memang ada ya dari suku Jawa yang menikah dengan suku Sunda, yang dari Betawi Bu ya, menikah dengan daerah kita. Bahkan perbedaan itu saya lihat juga antara 7P-nya dengan Petir juga punya culture yang berbeda walaupun kita berdekatan ya Bu ya. Nah ini anak siswa kita harus punya sifat berkebinekaan global dengan menghargai perbedaan itu menjadi sebuah budaya yang positif ya. Kemudian ada bergotong royong. Bergotong royong di sini kalau menurut Bapak Ibu pemahamannya seperti apa? Bergotong royong membersihkan lingkungan begitu?
Tidak hanya sekedar itu ya Bapak Ibu, tapi bergotong royong ini seperti yang tadi Bapak singgung, kita mesti bersinergi, berkolaborasi, begitu ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu luar biasa dari SD Bojongkondang sudah hadir di sini. Berarti kita sedang bergotong royong Bu, ya. Kita sedang berkolaborasi, sedang bersinergi baik untuk saling mendukung untuk kebaikan sekolah kita bersama. Karena benar kata Bapak, kita di satu rumah, di satu atap kan, maka aku dan kamu adalah kita, gitu ya. SD dengan SMP memang satu kesatuan yang luar biasa. Nah ini siswa kita juga mesti harus punya karakter ini. Makanya Bapak Ibu di sekolah kan sudah menerapkan kerja kelompok, begitu ya. Dari Bapak Ibu, nah ini sudah menerapkan sifat gotong royong ini. Kemudian anak dituntut juga untuk kreatif. Kreatif di sini banyak ya maknanya. Bapak Ibu tentu lebih paham kira-kira bagaimana menggali potensi anak biar kreatif. Kreatif itu seperti apa? Misalnya merusak pintu kah? Oh, mungkin itu terlalu kreatif ya. Nah, kemudian kita lihat bernalar kritis. Nah ini harus penting karena sekarang di era digital ini terkadang berita hoax itu datang silih berganti ya Bu, Bapak ya. Terkadang masuk ke WA grup kita udah sebar ke grup yang lain ya kan. Harusnya anak kita juga begitu. Maksudnya jangan dulu disebarkan itu berita di dikasih namanya bijak dalam berdigital ya Bu ya. Ini sama juga bernalar kritis biar anak-anak kita juga tidak langsung percaya dengan berita-berita yang ada dan tidak langsung menjadi pribadi yang langsung menyebarkan berita-berita hoax yang memang bikin resah ya. Nah ini juga perlu kita kasih pemahaman. Yang diharapkan dari profil pelajaran Pancasila adalah siswa kita bisa bernalar kritis di era digital ini. Kemudian siswa kita juga dituntut untuk bisa mandiri ya Bu ya. Nah inilah paradigma terbaru yang memang harus dimiliki oleh kita sebagai Dewan Guru dan peserta didik kita tentunya ya. Kita lanjut Bu. Nah ini kadang miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih Bu miskonsepsi? Bahasanya agak aneh ya. Mungkin tidak aneh, agak terasa asing aja di telinga gitu Bu ya. Kira-kira apa Bu miskonsepsi? Kesalahpahaman ya Bu ya. Jadi kadang kita menyangka atau misalnya memahami bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Betul. 1-2 hari terkontrol Bu ya. Lama-lama juga kan ternyata anak tidak punya motivasi dalam diri Bu ya. Nah itu kita sudah berarti sejauh ini hanya ilusi aja kita bisa mengontrol murid. Contoh misalnya, contoh kecil Bu ya, ketika Pak Adi ngejar-ngejar siswanya ke futsal hari ini, dikontrol kan, anaknya diri masuk sekolah, besok itu lagi. Nah, ternyata memang mengontrol guru bisa mengontrol murid itu cuma sekedar ilusi, karena yang tertanam dalam diri siswa itu bukan motivasi dalam dirinya, tetapi motivasi masih di luar. Kemudian di sini ada ilusi kedua, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata Bu, tidak semua anak itu tangguh. Ternyata ada yang anak yang sensitif. Padahal niat kita mungkin tidak membentak ya. Mungkin begini, kamu itu ya bikin kecewa ibu gitu kan. Harusnya kan gitu. Mungkin bahasa kita datar, intonasi datar. Tapi buat anak yang sensitif itu bisa kepikiran ya gitu kan. Kamu itu gitu aja gak bisa gitu kan ya. Nah ini kritik yang membuat rasa bersalah itu juga bisa kalau menurut kita mungkin bisa menguatkan karakter si anak gitu, memotivasi. Ternyata tidak semua anak bisa menerima itu dengan baik. Terkadang itu tadi anak-anak itu unik, tidak semuanya tangguh, tapi ada yang sensitif, ada yang memang kadang kita ngomongnya keras tapi bahas kita baik. Kamu keren banget, pokoknya gila, pokoknya keren gitu. Kata gila itu memang mungkin menyatakan karena ada negatif ya gitu. Jadi memang kadang di persepsi anak akan berbeda. Nah itu berarti ilusi juga Bu. Yang kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita senang muji anak ya Bu ya. Kamu rajin nah, kamu pintar nah. Tapi si anak kadang hati-hati Bu. Kalau memang kita misalnya si anak si A, kamu tuh hari ini rajin loh. Nah makasih ya kamu udah beresin kelas dengan luar biasa sampai bersih. Nah si anak ini akan murung esokan harinya ketika kita tidak memuji
aduh, juara banget nih kita sebagai orang tua ya. Terkadang kita tuh orang tua banyak tahu, anak-anak nggak tahu apa-apa. Makanya kita terkadang seneng banget maksa ya. Jadi pokoknya orang dewasa itu berhak maksa anak, karena anak nggak tahu apa-apa gitu. Coba sekarang Bapak Ibu di era digital ini, kalau menggunakan media digital, media sosial, lebih keren anak atau lebih keren kita Bapak Ibu? Lebih keren anak ya. Udah TikToknya itu udah keren banget ya. Kemudian juga bikin video udah keren banget ya. Berarti kan sebenarnya anak itu punya potensi luar biasa. Jadi teori bahwa orang dewasa tahu segalanya itu terpatahkan. Semuanya hanya ilusi. Bahkan ketika orang dewasa suka memaksa juga suatu hal yang memang cuma sekedar ilusi sebenarnya ya. Harapan mungkin Bu ya. Nah kita lanjut ya Bu ya. Nah ini paradigma yang perlu kita rubah. Pertama, ini ada stimulus respon. Dulu kita, mungkin sekarang pun saya masih berada di stimulus respon, tapi kita beralih ke teori kontrol Bapak Ibu ya. Dulu misalnya realita kebutuhan kita sama, tapi faktanya gimana Bapak Ibu? Kebutuhan kita berbeda ya. Kebutuhan kita berbeda. Saya dengan Bapak Ibu guru aja kebutuhannya berbeda hari ini, ya kan? Apalagi anak-anak. Anak-anak kebutuhannya berbeda, si A, si B, si C ya Bu ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Melihat hal yang sama itu mungkin lebih kepada menginterpretasi sesuatu atau memahami sesuatu yang sama. Ternyata berbeda, ya. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh misalnya, ketika saya melihat es krim itu enak banget ya Bu di siang hari kalau kita makan, bagi saya enak. Tapi kalau bagi anak yang atau bapak ibu guru yang tidak suka es krim, oh enggak dong, air hangat lebih enak gitu kan ya. Jadi memang kita punya, setiap orang punya gambaran berbeda pada satu benda. Nah kemudian kita, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata faktanya pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini pentingnya kita jadi pendengar ya. Kadang kan kita pengen dong ubah teman kita nih, suka kita memaksakan. Kalau menurut saya sih memang begitu Bu, gitu kan ya. Tetapi ternyata faktanya kita harus bisa memahami pendapat orang lain ya tentang hal apapun ya. Kalau dunia kan terlalu luas ya Bu ya. Mungkin tentang pendapat siswa. Menurut saya misalnya si A, kenapa si A selalu datang terlambat ke sekolah ya gitu kan. Menurut saya mungkin, oh si A mungkin karena kenapa. Mungkin pandangan itu akan berbeda dengan pandangan saya. Nah, kita lihat langsung perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya betul Bu ya. Kita gemes kalau lihat anak saya, misalnya anak-anak kita. Kalau di SD tidak ada insya Allah ya Bu ya. Kalau di SMP masa pubertas luar biasa ya. Terkadang mereka lebih asik berada di ruang futsal daripada di ruang kelas. Nah, ini setiap itu kan menurut kita, menurut saya itu ini perilaku buruk, perilaku kurang pas gitu. Di jam belajar main futsal. Ternyata pada faktanya kalau kita melihat ke teori kontrol dengan paradigma baru, semua perilaku memiliki tujuan. Ini anak punya tujuan apa sampai betah di futsal gitu kan ya? Oke. Kemudian lanjutnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Gak pas ya. Kira-kira ibu senang gak dikontrol orang gitu kan? Disuruh-suruh di harus manut terus, enggak banget ya Bu ya. Karena faktanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Cuma kita Bu ya yang bisa mengontrol diri hidup kita sendiri gitu kan. Tanpa interpretasi orang lain. Kecuali mungkin ada pemahaman atau ada tujuan yang bisa masuk di akal kita ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Suka gitu gak sih ke anak? Terutama ke anak di rumah gitu ke bapak ibu. Bagi yang udah punya anak ya, biasanya kalau dibujukan, ayo deh makan gitu kan, ayo deh belajar, udah dibujuk. Nanti kalau udah belajar ibu kasih es krim atau kasih mainan baru, anaknya tetap gak mau. Misalnya kita kadang maksa, ayo dengan mengancam kan Bu ya, ayo kamu tetap gak mau belajar, ayo. Ternyata faktanya Anda kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini yang perlu kita ubah. Ternyata memang diajak kerjasama peserta didik kita, jangan dipaksa. Misalnya gini, oke baik kamu tidak masuk
siswa kita untuk berdialog sehingga bisa bekerja sama antara bu guru dengan peserta didiknya gitu ya. Nah terakhir, model berpikir menang kalah. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Bagaimanapun guru mah tetap menang, ya kan? Karena guru mah seberapa tahu saya gitu bu ya. Jadi ternyata memang model berpikir menang-menang harusnya. Menang-menang itu si siswa tidak merasa tersakiti, kita juga merasa bisa bekerja sama dengan baik bersama anak-anak ya. Nah ini dia paradigma yang perlu kita rubah bu. Ini paradigma baru ya, dari stimulus respon menuju teori kontrol. Nah selanjutnya disiplin positif. Nah kalau tadi ada budaya positif bu ya. Nah ini salah satunya ada disiplin positif. Apa itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita pengen banget ya punya peserta didik yang disiplin. Benar kata Pak Adi tadi ya, Bapak Ibu guru juga senang tentunya ketika anak bisa ikut upacara tiap hari Senin, datang ke sekolah sudah ruangan kelas rapi ya, tanpa disuruh, kemudian anak datangnya tepat waktu. Tapi kayaknya kalau anak SD mah udah masih ikut-ikut bu ya, datang tepat waktu, nggak ada yang terlambat bu ya gitu ya. Di SMP mah karena mungkin masa pubertas ada hal-hal baru yang mereka itu tadi bisa mengontrol dirinya gitu ya, sehingga memang pengaruh lingkungan teman juga berpengaruh luar biasa. Nah ini disiplin positif ternyata memang arti sesungguhnya adalah kita belajar ya. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau disiplin bisa dikatakan itu disiplin positif kalau memang tidak anak melakukan itu tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, bahkan tidak ada imbalan. Yang saya bilang tadi bu ya, si anak ini kan rajin banget masuk ke sekolah. Aduh ibu senang sekali, kamu tuh tiap hari rajin sekali masuk sekolah. Besoknya kita lupa uji anak tersebut. Anak suka sensitif, pernah nggak ibu ngalamin kayak gitu? Ada nggak bu punya pengalaman yang sama seperti saya? Tiba-tiba anaknya ngambek karena saya katanya, kok ibu malah uji si B? Si saya kan saya juga datangnya tidak terlambat gitu ya. Ternyata memang itu belum masuk kategori disiplin positif karena memang anak masih mengharapkan penghargaan. Penghargaan itu kan tidak hanya sekedar benda bu ya, kata-kata baik juga merupakan penghargaan ya. Terkadang juga kayak ancaman dan hukuman juga kita mendisiplinkan siswa dengan ancaman dan hukuman. Ternyata memang itu juga belum masuk kategori disiplin positif karena anak merasa melakukan itu bukan dari dalam hati mereka, tetapi dari dorongan dari luar ya. Selanjutnya masih disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membantu peserta didik untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi dalam diri anak, dalam diri kita, ya Bapak Ibu, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu kita ke sekolah tepat waktu, aku sama Bapak kepala sekolah, atau memang sudah merupakan dari hati, memang sudah merupakan motivasi diri bahwa kita punya jadwal, kita datang lebih awal. Kira-kira gimana? Kalau misalnya Bapak kepala sekolahnya tidak hadir hari ini, kira-kira kita datang ke sekolah apa enggak? Ya tidak ada ya. Bapak Ibu guru mudah-mudahan selalu memiliki disiplin positif dan motivasi dalam dirinya cukup kuat ya, sehingga memang kita tujuannya adalah untuk menuju ke arah lebih baik. Memang Bu, Bapak Ibu, hal ini tidak langsung bisa berubah. Kita perlahan ya, kan dimulai lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak memulai. Nah selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita lihat di sini, saya ambil aja nih beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dari profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan pendengaran kritis. Kemudian, menurut Eagle Primary Years
values atau program atau PGP, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, terakhir ini ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini dia beberapa nilai kebajikan yang harus kita miliki dan termotivasi dari dalam diri, bukan dari dalam atau bukan dari dorongan orang lain. Nah, siswa kita juga harus punya ini. Kita membantu anak-anak untuk bisa sampai ke karakter-karakter ini. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia, ya. Ternyata memang ketika anak tidak disiplin, ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi katanya, ya. Oke, kita lihat. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama ada bertahan hidup, kemudian yang kedua rasa kasih dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan. Kita mulai dari bertahan hidup. Karena ini berkaitan dengan kenapa anak tidak disiplin. Berarti kita harus menganalisa ada 5 dasar anak mungkin yang tidak terpenuhi. Contohnya di bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terkadang ada anak yang murung di kelas, mungkin dia kurang sehat, Bu, ya kan? Misalnya, atau anak itu misalnya belum sarapan. Ini nih Bu, terkadang memang jadi PR berat ya buat kita semua. Anak saya, kalau saya jam masuk di jam kedua, ketiga, itu luar biasa. Kelas saya bersih Bu, bersih dari orang ya. Ternyata anak-anak saya nongkrong di tempat jajan. Nah, berarti betul ada kebutuhan dasar mereka yang kurang terpenuhi, rasa lapar, makanan. Jadi makanya mereka menjadi di jam masih jam belajar, belum jam istirahat sudah nongkrong di beberapa warung karena alasannya lapar, ya. Ini juga mau memarahi. Awalnya saya marah pada itu. Kenapa? Tetapi ketika saya paham, oh berarti ada kebutuhan dasar manusia yang dari anak-anak itu belum terpenuhi, makanan. Jadi anak kadang entahlah kenapa ya malah sarapan katanya ya Bu ya. Padahal ya kita juga kadang begitu ya, asam lambung suka naik karena malah sarapan ya. Tapi memang ini jadi PR penting, makanya kenapa ada program pemerintah juga yang bahwa sarapan itu penting ya. Nah kemudian juga yang kedua rasa kasih dan sayang. Terkadang itu pernah nggak punya siswa yang kayaknya cari muka banget gitu ya. Nah ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terkadang memang ada beberapa anak yang carmuk banget, cari muka banget ya. Kita terkadang suka aduh gitu ya, mau nolak gak enak anak orang ya, tapi juga kita risik sendiri gitu ya. Nah mungkin Bu di rumahnya dia kurang kasih sayang ya. Terkadang ada orang yang over acting gitu ya, di kelas tuh ucelitan aja gitu, pengen kelihatan sama gurunya ya. Mungkin ketika belum tahu kebutuhan dasar manusia nih, kita pasti bilang kamu itu udah kayak cacing kepanasan ya gitu kan, nggak mau diem. Ternyata mungkin dari anak itu kebutuhan dasarnya di rumah atau di lingkungannya itu kurang kasih sayang dan tidak diterima. Terkadang juga kita di sekolah suka gitu ya Bu, karena memang kita dibiasakan dari dulu punya persepsi yang sama bahwa anak baik itu duduk manis di kelas gitu kan, dengan tangan terlipat baik, dia mendengarkan bapak ibu gurunya. Memang mindsetnya begitu, pola pikir kita pada zamannya saya juga begitu. Maka saya pun punya cara pandang yang sama terhadap siswa saya di sekolah. Ternyata ketika saya tahu dan paham tentang kelima kebutuhan dasar manusia, saya jadi menganalisa ulang bahwa memang pertama anak itu unik, punya berbeda-beda karakter. Jadi marah juga
percuma Bu bikin keriput ya Bu, skincare harganya nggak murah Bu ya. Jadi kalau udah tahu dengan kebutuhan dasar manusia, kita bisa mengajak dialog anak ya. Nah kemudian yang selanjutnya ada penguasaan. Nah di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Saya jadi curiga nih Pak terhadap anak-anak yang suka nongkrong di futsal. Mungkin secara materi bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia, materi yang lain mungkin mereka tidak menguasai, tetapi mereka pengen dilihat ya di bidang yang lain, di olahraga misalnya, di bapak saya di futsal keren, saya bisa dieluk-elukan teman-teman, ih keren loh kamu bisa ngegolin gitu kan, ih keren kamu bisa membawa tim kita menjadi pemenang gitu. Nah ini mungkin saya jadi curiga juga, mungkin anak-anak saya yang nongkrong di futsal itu kurang kebutuhan dasar penguasaannya belum terpenuhi. Contoh ya tadi, mungkin mereka belum paham di pelajaran matematik, di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris mungkin, tapi mereka pengen menunjukkan ini saya Pak di olahraga keren gitu, di futsal saya jago gitu ya. Nah ini dia, nanti perlu kita analisa ulang ya. Selanjutnya yang keempat ada kebebasan. Nah ini kadang di kelas tuh ya ada aja yang jahil nih anak ya, lempar kertas lah, nyolek sini nyolek sana gitu. Berarti nih ada apa? Anak tuh pengen bebas, gak bisa dikekang ya. Mungkin bosan di kelas karena mungkin kitanya belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak sehingga anak-anaknya bosan. Nah di sini akan ada mandiri, kemudian ada memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah si siswa ini biasanya yang begitu tuh di kelas ada aja ya yang ngobrol gitu di jam kelas ya. Jadi di jam belajar, nah, mungkin itu kebutuhan kebebasannya terpenuhi ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada kesenangan. Nah ini ada di anak nih yang terkadang suka apa ya? Anak-anak kalau di kelas itu dia suka mencari kesenangannya dengan bercanda-bercanda bersama teman-temannya ya Bu. Kita ngejelasin panjang kali lebar, tapi anak di pojokan sono bercanda ya. Nah ini mungkin juga ada kebutuhan dasarnya anak dari kesenangannya yang belum terpenuhi ya. Iya baik Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia ya. Di perilaku manusia itu ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini yaitu motivasi yang hadir dari luar. Kalau motivasi intrinsik berarti hadir dari dalam diri sendiri. Nah ini dia salah satu yang masuk kategori motivasi ekstrinsik adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, sedangkan motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu, tentu saja. Baik, nah ini dari motivasi ini akan hadir ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Kita lihat hukuman. Hukuman itu terjadi kalau tidak ada atau tidak terencana, atau tiba-tiba kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis ya. Jadi hukuman tidak hanya sekedar hukuman fisik, tapi hukuman psikis itu dengan kata-kata yang kasar gitu ya, kata-kata negatif sehingga anak merasa seperti dihukum ya secara verbal. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi masih lebih baik daripada hukuman ya, karena ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat nyaman, serta sikap guru selalu memonitor murid. Nah yang kedua, yang ketiga ini ada restitusi. Ibu pernah dengar nggak kata restitusi ini? Ibu pernah dengar kata restitusi ini? Belum pernah. Betul Bu, saya juga ini baru tahu kata restitusi ini ya. Restitusi ini ternyata proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang
tadi ya. Kita bahas nanti apa itu restitusi. Selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu masuk kategori yang mana nih ya? Oke, ada penghukum. Bagaimana? Bu Yel suka menghukum anak? Ya, saya suka menghukum anak. Salah satunya kalau misalkan anak tidak mengerjakan tugas, biasanya saya memberikan hukuman kepada mereka. Misalkan mereka harus membersihkan sampah di lapangan gitu. Iya, baik. Selanjutnya ini ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kira-kira Bu Fitri pernah kan berada di posisi kontrol ini? Oh iya, oh Pak Asep, oh baik. Pak Asep juga pernah ya Pak Asep, silakan. Saya pernah membuat siswa merasa bersalah ketika saya, apakah kamu tidak merasa diri kamu merasa bersalah karena tidak mengerjakan tugas? Contohnya seperti itu. Baik. Jadi pernah ya posisi kontrol ini dilakukan oleh Pak Asep ya. Saya juga mungkin pernah ya, guru-guru yang lain juga pernah. Kita lanjut, nah ini posisi manajer, agak asing ya. Bahasanya bagus sekali ini manajer ya. Kalau udah kata manajer tuh pasti di bayangan kita adalah suatu jabatan posisi di perusahaan besar gitu kan ya, dengan posisi yang mumpuni manajer. Karena memang ini nanti kita jelaskan apa itu posisi manajer. Kemudian ada posisi teman ya. Posisi teman juga memang ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada sebagai posisi pemantau. Kita lanjut ya. Nah ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya adalah kasus siswa tidak mengikuti upacara bendera. Nah ini dia salah satunya adalah berlari keliling lapangan 10 kali. Nah ini masuk dalam kategori posisi kontrol penghukum. Kemudian, nah ini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah ini masuk kategori posisi ya pembuat merasa bersalah tadi ya, apa yang disebutkan dengan Pak Asep. Lanjut, masih dengan kasus yang sama. Ini dia ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah ini masuk dalam kategori posisi kontrol teman. Kemudian selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai pembelajaran, kamu buat surat pernyataan dan jangan diulang lagi. Nah kalimat seperti ini masuk kategori posisi pemantau. Selanjutnya, nah tadi ya, memang kita sering banget ya melakukan posisi kontrol ini. Keempat tadi ya, ada posisi kontrol apa tadi? Penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah ya. Dan ketiga, posisi kontrol teman. Kemudian keempat, pemantau. Nah ada posisi kontrol yang memang sangat ideal. Nah apakah itu? Posisi kontrol sebagai manajer. Cakep ya Bapak Ibu, namanya manajer. Nanti besok jadi direktur ya. Oke, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah kalimat ini yang digunakan pada posisi kontrol manajer. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Idealnya memang inilah ya posisi yang memang lebih tepat, yaitu posisi manajer. Kemudian, nah ini dia ada beberapa kalimat di manakah Bapak Ibu berada. Posisi kontrol apakah aku bilang kalimatnya seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan. Bersalah. Hah? Posisi kontrol yang mana? Kita cek ya. Iya betul sekali. Pembuat merasa bersalah Pak Asep Bu ya, luar biasa ya. Fitri juga. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku bila kalimatnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya luar biasa penghukum ya. Ya kalau kayak agak mirip ya. Oke. Selanjutnya ya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku bila kalimatnya
apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, luar biasa, betul sekali ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol apakah aku bila kalimatnya ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Iya, luar biasa, betul ya. Ya, posisi kontrol teman ya. Baik, selanjutnya posisi kontrol apakah aku bila kalimatnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, luar biasa. Iya, posisi kontrol memantau. Wah, rasanya bapak ibu di sini sudah sangat paham sekali ya. Ya, luar biasa memang pemahamannya ya. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, kenapa harus menggunakan kalimat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Bu Yaro, silakan. Ya, karena kalau misalkan ada peraturan kelas kan peraturan itu dilanggar. Kalau misalnya ada keyakinan kelas itu anak-anak lebih disiplin aja gitu. Jadi tidak ada pelanggaran karena mereka sudah menyepakati apa yang akan mereka lakukan dan apa konsekuensinya. Iya, saya Bu Fitri mau menambahkan. Ayo Bu Fitri, silakan. Kira-kira menurut Bu Fitri gimana? Oh, Bu Fitri lagi ini masih berpikir. Pasnya mungkin mau menambahkan apa harus keyakinan kelas Pasnya? Biar anak-anaknya merasa yakin kalau kelasnya bisa terkontrol, bukan lagi sebuah ketentuan tapi sudah menjadi sebuah ketetapan. Wah, luar biasa Pak Asep ya. Baik, betul Bapak Ibu apa yang diutarakan oleh Bu Yaro sebagai guru bahasa Indonesia, Pak Asep sebagai guru PABI ya Pak, dan guru pelajaran Jawa Serang. Betul, kalau memang anak sudah yakin akan sesuatu dan yakin timbul dalam dirinya, maka yang tumbuh adalah motivasi dalam diri untuk bisa mengerjakan dan melakukan hal-hal yang memang mereka yakini. Contoh misalnya, anak membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Karena mereka yakin dengan membuang sampah pada tempatnya, maka ruangan atau ruang kelas atau lingkungan kelas akan bersih tentunya. Bukan takut karena dihukum bu guru, atau bukan takut karena memang dapat ancaman atau misalnya dapat imbalan dari kita berupa pujian atau barang-barang yang mereka harapkan gitu, misalnya kayak dikasih permen gitu ya. Nah, makanya ini dia, keyakinan kelas itu memang dibangun karena unsur dialog kesepakatan antara murid bersama guru ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalimatnya bersifat abstrak. Bersifat abstrak itu artinya adalah si kalimat tersebut itu bisa tidak perlu apa namanya, hal yang memang abstraksi aja gitu ya, dan tidak juga harus hal-hal yang berbau negatif ya. Kemudian berupa pernyataan universal ya, jadi meluas universal ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif yang saya ungkapkan tadi ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah dan sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kalau bedanya dengan peraturan tuh gimana? Kalau peraturan benar tadi dibuat karena dilanggar. Kenapa dilanggar? Kemungkinan besar mungkin anak-anak kita nggak tahu peraturan sekolahnya apa aja ya. Karena saking banyaknya cuma ditempel aja ya Bapak Ibu. Saya juga kadang nggak hafal tuh apa aja peraturan sekolah kita ya gitu. Karena saking banyaknya poin-poin itu ya. Nah, ini dia kenapa memang kita perlu membentuk keyakinan kelas bersama siswa kita agar siswa kita mau berperilaku baik sehingga budaya positif itu bisa terwujud di sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ada restitusi. Nah, ini kalimat asing sebenarnya. Tapi apa sih itu restitusi? Ini yang perlu kita pahami bersama ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Jadi intinya gini, ketika anak tidak berbuat disiplin atau melanggar hal-hal yang harusnya tidak dilanggar atau berperilaku yang kurang berkenan ya Bapak Ibu, terkadang anak suka malu kembali ke kelompok temannya, ya kan? Contoh misalnya anak bolos pada jam itu, ya kan? Kemudian ketahuan bolosnya sama kita panggil anak tersebut. Gimana caranya bisa mendialogkan ini sehingga dia punya keyakinan dan punya rasa percaya diri bahwa itu salah, dan mereka ingin memperbaiki kesalahan itu gitu. Dan mereka ketika kembali kepada temannya, kelompoknya punya kekuatan keyakinan sehingga mereka tidak malu, tetapi ingin memperbaiki diri ya. Terkadang kan kalau kita hukum ya, temannya dia kan misalnya udah bolos nih, ketahuan sama kita. Ayo, karena kamu bolos misalnya, lari keliling lapangan 10 kali misalnya. Temannya kan ngelihat, temannya ngelakin. Nah kadang dia kan akhirnya tidak punya rasa percaya diri buat kembali kepada teman-temannya gitu ya. Nah ini yang akan dihindari. Kemudian lanjut ke Bapak Ibu, ini ada 9 restitusi yang harus kita ketahui juga. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini harus perhatikan. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan dalam tahapan menyelesaikan masalah kedisiplinan anak-anak atau siswa kita yang kurang disiplin. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini sebagai langkah memperbaiki kesalahan tersebut. Nah ini dia, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya apa, Bu? Melaksanakan 3 restitusi ini untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ada 3 segitiga restitusi ya. Nomor 1 ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik, kita lanjut. Apa saja kan itu? Ya, menstabilkan identitas dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun kalimat-kalimatnya adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Nah, setelah menstabilkan identitas siswa, kemudian kita melakukan langkah yang kedua yaitu validasi tindakan kelas. Nah ini dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah ini dia. Kemudian lanjut Bu, langsung ke menanyakan keyakinan. Ini kalimat-kalimat ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Jadi bisa ditanyakan dengan beberapa kalimat pilihan ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Ini dia salah satu contoh video yang saya bersama anak-anak saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada siswa saya bernama Dede bermain media sosial pada saat jam pelajaran bahasa Inggris. Mohon disimak dengan baik Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Kesalahan teknis Bapak Ibu. Dapat laporan dari guru
banyak tanggung jawab ya. Pada hari ini ya, saling kesenangan tidak pada saat belajar ya. Gunakan handphone dengan bijak seperti media kerja. Itu baik, organisasi saja ya. Oke, nah, tadi salah satu contoh tentang ya, seorang siswa yang sedang bermain Instagram dan TikTok ya pada jam pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira ada kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi dari Yeye itu? Bu Yara sudah bisa menganalisa? Menurut saya, Yayan itu kurangnya kesenangan di kelasnya, kenyamanan di kelasnya, makanya dia mencari solusi lain, yaitu tadi bermain media sosial di kelas. Terima kasih ya. Dengan memang menggunakan 3 langkah restitusi itu, dengan menganalisa kebutuhan dasarnya, kita jadi tahu sebenarnya kenapa anak itu berbuat itu. Bagus sekali Bu Yara ya. Semoga kita bisa sama-sama menerapkan segitiga restitusi dalam menangani anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa memiliki budaya positif di sekolah ini, dan mereka bisa punya atau memiliki motivasi dalam diri untuk bersama-sama menciptakan sekolah dan suasana belajar menjadi menyenangkan ya. Kita lihat penutup Bapak Ibu, luar biasa ya. Nah, dalam penutup ini mari kita simpulkan bersama, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Semoga ya kita tentu saja sebagai guru bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menangani anak-anak. Kita juga pelan-pelan merubah paradigma kita dari yang dulu-dulu menjadi paradigma yang baru, kemudian menerapkan restitusi sebagai solusi terbaik dan menggunakan control manager sebagai sebuah tindakan yang tepat ya. Kita guru menjadi kontrolnya sebagai manajer. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Semoga pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif bisa dapat dipahami dan kita laksanakan bersama. Untuk menutup acara kita, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi ya di kelas 9. Tentu saja mudah-mudahan dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, sehingga melihat kalian tersenyum, sehat dan bahagia. It's smile really confident ya. Oke, nah sekarang besok kita akan memberikan tentang keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar kata keyakinan kelas? Pernah dengar? Ya, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Gimana gitu? Sedikit-sedikit gimana? Ya, ada beda nggak? Ada beda nggak? Ada, ya baik. Kalau peraturan kelas biasanya kan kamu tahu nggak peraturan kelas itu banyak banget ya. Kira-kira kamu hafal nggak peraturan kelas itu? Ya. Kamu dilibatkan nggak dalam menyusun peraturan kelas? Akan. Ya, tapi nggak hafal ya. Tapi kenapa banyak yang bilang nggak? Oke. Jadi sekarang ini Ibu minta kita hari ini pada kesempatan ini Ibu minta kalian bersama-sama surah pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena memang ini adalah kesepakatan kalian, kesepakatan kita
Oke, ya. Kita dapat satu bertanggung jawab, kemudian dua kita harus saling menghormati satu sama lain, tiga menjaga kebersihan lingkungan kelas, kemudian bertanggung jawab dan disiplin. Berarti ini sama ya? Oke, berarti tanggung jawabnya saya ambil. Ini berarti disiplin. Kemudian mengerjakan tugas piket sesuai jadwal yang sudah dibuat. Percaya diri saat presentasi, menghargai guru, menghargai teman, menghormati guru, datang ke sekolah tepat waktu dan disiplinkan diri. Berarti ini sama dengan yang atas. Berarti ini datang ke sekolah tepat waktu dan harus disiplin waktu, menghargai teman dan juga guru. Berarti ini sudah mencakup semuanya nih. Datang ke sekolah tepat waktu, harus disiplin waktu, menghargai teman dan guru. Berarti yang seperti ibu ambil yang satu ini. Oke, ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kegiatan kelas yang sudah kalian buat bersama ya. Nah, oleh karena itu untuk sebagai bukti kita menyepakati kegiatan kelas ini, maka saya mau katakan 5 dari tadi sudah disortir. Kita mendapatkan 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, untuk meyakinkan keyakinan kelas ini adalah hasil dari jejak pendapat atau curah pendapat kalian, maka ini adalah bukti kesepakatan dengan tanda tangan. Untuk itu ibu minta kalian satu persatu untuk tanda tangan di kertas ini ya, sebagai bukti bahwa ini keyakinan kelas 9 sudah disepakati bersama oleh kalian. Paham ya? Paham. Ya, silakan tanda tangan ke depan. Iya, silakan. Namanya saya. Oke, lanjut. Karena kalian sudah menandatangani kesepakatan kegiatan kelas kita, semoga ini menjadi motivasi dalam diri untuk melaksanakan kegiatan kelas kita bersama-sama, sehingga budaya positif di dalam kelas bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umayana. Saya dari sekolah SMPN 41 Atap Tanjung Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelas 9 sekolah SMPN 41 Atap Tanjung Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sito Fauzia dari kelas 9 SMPN 41 Atap Tanjung Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dari kelas 9 dari SMPN 41 Atap Tanjung Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sewu kelas 9 dari SMPN 41 Atap Tanjung Teja.
Saya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Saya merasa senang ada keyakinan kelas, semoga belajarnya lebih tenang. Saya senang dengan adanya keyakinan kelas, semoga kedepannya lingkungan kelas menjadi bersih dan belajar lebih nyaman. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas sehingga kami bisa lebih disiplin. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas sehingga saya bisa saling menghargai teman.